Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Oke. Sebelumnya perkenalkan nih Pak, saya Laili Yuliansari, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Banyumas. Nah, saya sekarang itu posisi ngajarnya di SMP Negeri 1 Nah, karena ini kebetulan saya itu ada tugas terkait dengan demonstrasi kontekstual ya modul 3.1 itu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, di sini saya itu mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara ya, wawancara kepada 2 sampai 3 kepala sekolah. Nah, di sini kedatangan saya ke sini ke SD Negeri Siwarak Kulon itu dengan tujuan pertama ingin melakukan wawancara kepada Bapak Joko, ini selaku kepala sekolah di SD Negeri Siwarak Kulon. Ya, nah adapun wawancara nanti itu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti yang misalnya pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang mungkin pernah dialami sama Pak Joko selama memimpin sekolah seperti itu. Nah, tentunya sebagai seorang kepala sekolah mungkin Bapak selama ini ya Pak itu sudah banyak sekali pengalamannya ya dari sekolah sebelumnya ataupun yang sekarang, dan tentunya setiap sekolah itu pasti mungkin Bapak sendiri pernah mengalami problem atau permasalahan kasus-kasus tertentu ya, baik itu kasus yang terlibat dengan anak, dengan bapak ibu guru, atau bahkan dengan wali murid seperti itu ya. Nah, di sini nanti Bapak bisa berbagi lah ya Pak, berbagi praktek baik, berbagi cerita terkait dengan kasus yang pernah dialami, permasalahannya seperti apa, terus solusi dan keputusan yang diambil oleh Bapak selaku kepala sekolah itu seperti apa, seperti itu ya. Bisa diceritakan Pak Joko, kira-kira Pak Joko itu pernah mengalami kasus seperti apa? Ya, terima kasih Bu Leli. Ya, ini saya sebagai kepala SD Negeri Siwarak Kulon kaitannya dengan kegiatan praktek baik. Jadi ini yang hubungannya dengan orang tua atau wali siswa, ini kita hubungannya baik-baik ya. Bahkan kita sering berkolaborasi begitu dengan orang tua. Kemudian kaitannya dengan hubungannya dengan rekan-rekan guru atau tendiknya, kita juga alhamdulillah tidak ada masalah, baik-baik saja begitu. Kemudian kaitannya dengan siswa atau peserta didik di sini, memang ada beberapa kendala gitu, atau beberapa masalah, terutama siswa-siswa. Nah itu, dan kebetulan siswa-siswa SD Siwarak Kulon itu kebanyakan itu jarak dari rumah ke sekolah itu jauh, apalagi naik turun gunung ya. Nah, kebanyakan itu mereka itu dari rumah ke sekolah itu berjalan kaki. Nah, karena kondisi yang sangat jauh ini kadang-kadang ada beberapa siswa yang kadang kurang aktif, terutama dalam mengikuti pembelajaran. Jadi sering beberapa hari tidak masuk gitu. Nah, itu pernah pada tahun pelajaran 2023-2024 itu ada satu siswa kelas 6 itu sempat beberapa bulan tidak aktif ke sekolah. Nah itu kemudian karena ini tidak aktif, sedangkan pihak sekolahan baik guru maupun kepala
sekolahnya sudah berusaha menghubungi orang tuanya, menghubungi siswanya, tapi memang siswanya tidak apa ya, tidak ada niat untuk menyelesaikan sampai lulus begitu. Kemudian kita pun sudah berusaha memberi motivasi begitu kepada anaknya dan orang tuanya. Kemudian karena ini siswanya sudah kelas 6, kami dengan teman-teman guru itu kemudian dengan komite sekolah itu bermusyawarah, kemudian sekolah mengambil sikap bahwa guru kelasnya itu setiap 2 atau 3 hari sekali itu memberi tugas kepada anak tersebut dengan cara pak gurunya itu atau pak guru kelasnya itu aktif ke rumahnya memberi tugas. Jadi kalau ada tugas diberikan di sana. Itu perjalanannya itu muter dulu. Karena kalau menggunakan sepeda motor atau kendaraan itu tidak bisa dari sekolah jalan kaki. Tapi itu pak gurunya itu kan memberikannya muter dulu ke sana ke Watuagung dulu. Maksudnya muter lewat jalur selatan itu nanti manjat lagi atau lewat sebelah utara itu sebelah namanya Gelumbur Plawetan itu nanti manjat juga ya jauh juga, terus juga jalannya juga susah. Kalau dari sini ditembus ke sana ke Karangjambe namanya itu ya tidak semua pengendara berani gitu ya. Itu nanjak sekali dan jauh gitu. Itu memang kebanyakan kan sini kan dari Sibarak, dari Karangjambe, dari Karangbawang, dari Binaung, Pakapucung, Plawetan itu memang jarak tempuhnya jauh gitu. Bisa sampai kalau yang Karangjambe itu bisa sekitar 6 sampai 7 kilo lah. Jalan kaki itu nanjak gitu. Itu tiap 2 atau 3 hari sekali itu pak gurunya memberi tugas kepada siswa tersebut. Itu memang harus sambil ngantar tugas besok ngambil tugas seperti itu. Nah, akhirnya dengan sering diberi motivasi oleh pak guru dan dari sekolahan, akhirnya anak itu termotivasi, akhirnya mau berangkat lagi, terus seterusnya itu pas kebetulan pas dia itu berangkatnya lagi itu pas mau ujian. Iya, alhamdulillah anak itu sekarang sudah lulus. Nah yang perlu ibu yang diketahui itu anaknya itu di kelas 6 tahun pelajaran 2023-2024 itu anaknya usianya sudah 18 tahun. Iya gitu. Sudah usia anak SMA ya harusnya memang sudah usia lanjut. Itu seperti itu. Jadi apa yang ada atau pengalaman yang pernah saya alami selama di SMP Siwakulu. Ya. Dan itu tidak hanya terjadi pada si anak itu tadi, juga ada beberapa lagi yang seperti itu. Ya. Bahkan sampai sekarang belum berangkat. Nah itu anaknya masih kelas 1, tercatat murid kelas 1. Sekarang usianya sudah
12 tahun. 12 tahun ya. Itu 2 anak. Yang satu itu kakak beradik. Yang satu lahiran tahun 2012. Terus yang satunya lagi lahiran 2011. Itu sampai sekarang apa? Belum pernah berangkat lagi. Kami sudah beberapa kali ke rumahnya menghubungi orang tua. Tapi memang anaknya sudah gede sih. Sudah usia 11 masa kelas 1 ya isi. Iya, harusnya sudah meninggal kelas 6 atau sudah ke SMP ya Pak. Iya, kami sudah mengupayakan, misalkan sudah kami katakanlah tak belikan tas, tak belikan buku, tak belikan sepatu, biar supaya anak berangkat. Gitu. Tapi tetap tidak mau berangkat. Nah itu sampai sekarang ini belum ada apa ya? Belum ada keputusan dari orang tuanya. Tapi anaknya sudah tetap melakukan keputusan tidak akan berangkat. Sudah tidak mau berangkat. Karena sekolah sudah berusaha lah berulang kali memberi motivasi. Ya itu belum ada penyelesaian. Iya. Terima kasih Pak Joko ya sudah berbagi pengalaman berbagi cerita terkait dengan permasalahan atau kasus-kasus yang selama ini pernah dialami Bapak selama memimpin sekolah seperti itu. Iya. Nah, tadi memang kalau dilihat itu ada kasus yang dimana ini ada beberapa anak yang mengalami permasalahan yang sama seperti itu ya Pak. Iya. Ya, di antaranya tadi ada anak yang kelas 6. Ini namanya siapa Pak? Amin. Iya. Ada anak kelas 6 yang memang karena di sini wilayah sekolahnya sini rata-rata rumah siswa ke sekolah itu jauh dan medannya memang naik turun gunung seperti itu ya Pak. Dan itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan si Amin ini menjadi tidak aktif berangkat ke sekolah seperti itu. Hingga karena posisinya di kelas 6 menyebabkan ini adanya dilema ya Pak. Kebimbangan apakah si Amin ini akan tetap lanjut sekolahnya atau mau bagaimana karena dilihat dari keaktifan anak berangkat sekolah terus mungkin terkait dengan tugas-tugasnya kan seperti itu ya Pak. Terlebih anak ini juga sudah mau ujian. Nah, namun setelah ini tadi saya pahami setelah adanya permasalahan seperti itu, kemudian Bapak itu tadi melakukan koordinasi musyawarah dengan Bapak Ibu guru, dengan komite, bahkan juga dengan wali murid seperti itu ya Pak. Itu terkait keputusan nasib si anak ini, si Amin ini itu mau bagaimana kan seperti itu, mau lanjut atau mau berhentikan seperti itu ya Pak. Nah, dan di sini tadi keputusan yang diambil sama Pak Joko itu selaku kepala sekolah itu keputusannya anak itu tetap diaktifkan ya berangkat sekolah dan tindakan yang dilakukan dari sekolah itu dengan tadi guru kelasnya ya Pak ya yang ternyata guru kelasnya yang harus aktif 2 atau 3 hari sekali itu pergi ke tempatnya si Mas Amin ini ya untuk menyerahkan tugas dan mengambil tugas lagi sehingga pada akhirnya si Amin ini juga memiliki motivasi terbangun motivasinya kembali untuk berangkat sekolah dan berbarengan juga dengan pas ujian sekolah ya Pak hingga akhirnya alhamdulillah si Amin ini bisa sampai lulus seperti itu ya Pak dan ini juga merupakan suatu hal yang bagus kebanggaan tersendiri ya Pak karena kalau melihat dari cerita yang tadi Bapak sampaikan itu usia anak ini sudah 18 tahun ya. Nah, padahal kalau usia 18 tahun kalau secara hitungan ini paling tidak sudah SMA kelas 2 atau kelas 3 seperti itu ya Pak. Nah, di sini juga Bapak Ibu gurunya hebat sekali ya Pak. Ini tetap termotivasi terus bagaimana biar anak ini juga memiliki masa depan seperti itu, minimalnya bisa menyelesaikan sekolahnya di tingkat dasar seperti itu. Iya. Nah, terkait dengan permasalahan tadi apa yang sudah disampaikan sama Pak Joko ya Pak, itu
keputusannya bagus. Nah, tentunya di sini saya akan ada beberapa pertanyaan ya Pak. Ya, boleh. Ya, ini terkait dengan permasalahan tadi si Mas Abang Amin. ya. Selama ini ya, bagaimana Pak Joko dalam mengidentifikasi kasus-kasus atau tadi yang permasalahannya si Amin itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Iya. Iya, itu selama ini yang Pak Joko lakukan untuk mengidentifikasi permasalahan itu seperti apa Pak Joko? Mengidentifikasinya ya. Iya. Misalkan jadi kalau dilema etika ini itu kan terkait dengan keputusan yang diambil oleh Pak Joko itu adalah benar lawan benar. Iya. Tapi kalau keputusan yang diambil Pak Joko itu merupakan bujukan moral, itu kalau hasil keputusannya itu benar lawan salah, seperti itu. Nah di sini contohnya misalnya ya Pak, tadi misalnya dilema etika itu terkait dengan tadi benar keputusannya Pak Joko itu kan mau tetap melanjutkan anak ini untuk ikut sekolah atau mau berhenti. Ya tentunya ini kan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ya yang itu melihat ke misalnya kita melihat ini anak ini harus tetap lanjut sekolah kan tidak kasihan nih ada rasa kasihan nah, di sini kan berarti ada nilai rasa kasihan terhadap anak dari pihak sekolah memikirkan masa depan anak nah itu kan berarti merupakan keputusan yang benar dan tadi juga melihat keputusan yang lainnya tadi terkait dengan ya misalkan harus menyelesaikan tugas-tugasnya ya itu kan benar juga ya Pak anak ini misalkan ya minimal bisa lulus dari sekolah dasar itu kan pengambilan selanjutnya Bapak ini saya akan menanyakan terkait dengan bagaimana Bapak selaku kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi kan dalam pengambilan keputusan itu kalau saya ini dari Bapak kan dengan musyawarah ya Pak? Dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Kita yang pertama itu kita musyawarah dengan Bapak Ibu guru, khususnya guru kelasnya, umumnya semua guru. Kemudian kita juga bermusyawarah atau berkolaborasi dengan komite. Ya komite juga bekerja sama lah berkolaborasi itu supaya juga memberi motivasi juga kepada anaknya itu. Kita minta bantuan, tolong. Jadi tidak hanya pihak sekolah toh, jadi pihak komite pun diberi dimintai pendapatnya atau supaya ikut membantu memberi motivasi kepada siswa tersebut gitu. Nah, kita juga selalu bekerja sama dengan orang tua siswanya. Ya, orang tua juga ikut membantu memotivasi anaknya supaya bagaimana supaya anak itu aktif kembali ke sekolah gitu. Misalkan satu contoh misalkan ini anak jam berangkat sekolah kok belum bangun, ya dibangunkan, sarapannya disiapkan gitu. Itu kan satu contoh dukungan terhadap anak gitu. Dengan orang tua. Itu kami meminta kepada orang tua itu memberi motivasi. Nah, terkait dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan ya Pak, dengan melakukan musyawarah musyawarah dengan Bapak Ibu guru, dengan komite dan juga dengan wali murid. Nah, terus nih Pak, ada hal-hal apa saja yang selama ini
Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kira-kira tadi pas Bapak mengambil keputusan seperti yang kasus tadi si Amin, Iya. itu kira-kira hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu? Yang Satu contoh misalnya. ya keputusan itu misalnya tadi kan hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Ya itu tadi dengan contoh dengan berdasarkan tadi ya Pak, ada nilai-nilai kebajikan ya yang Bapak terapkan dalam pengambilan keputusan itu. Misalnya tadi Bapak kan memutuskan tetap anak ini tetap harus sekolah, iya. Bagaimanapun caranya biar anak ini tetap lanjut melanjutkan, ya. Nah, iya. tadi langkah-langkah menyelesaikan menyelesaikan sekolahnya dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Nah, tentunya dengan keputusan yang Bapak ambil itu kan tentunya berdasarkan dengan tadi yang sesuai disampaikan Bapak ya, itu ada rasa kasihan, ada rasa kepedulian ya terkait dengan biar anak ini bisa lulus, kami tidak biar masa depannya bisa bisa meraih masa depannya lebih baik ya Pak, seperti itu ya. Berarti ada nilai-nilai rasa kepedulian ya Pak, kepedulian, kasih sayang juga ada ya. Iya. Nah, terus ini Pak terkait dengan ada tidak Pak tantangan-tantangan yang Bapak hadapi saat pengambilan keputusan bahwa anak ini diputuskan untuk tetap aktif di sekolah hingga akhirnya anak ini bisa lulus. Kira-kira ada tidak Pak tantangan-tantangan yang Bapak? Ya tantangannya kita hanya bagaimana sih biar anak itu aktif kembali, terus kemudian bagaimana anak itu punya nilai misalkan nilai sumatifnya, nilai formatifnya, nilai hariannya bagaimana. Nah itu tantangannya kita selaku sekolah harus memberi tugas ke sana. Dengan berkorban, muter jalur ya, berarti itu guru kelas harus berani meluangkan waktu memberi tugas kepada Amin. Jadi selain nanti kita memberi tugas sambil mengambil tugasnya Amin begitu. Itu tantangannya seperti itu. Ya kalau pas misalkan museumnya kalau suasananya lagi terang seperti ini, kalau pas lagi hujan ya itu kan jalannya juga licin sekali sih kalau ke sana gitu. Iya. Tapi alhamdulillah bulan ya si guru kelasnya yang memang dengan ikhlas, dengan sabar, dan memang ya kasihan juga ya melihat nanti masa depannya Amin bagaimana begitu. Itu tantangannya seperti itu. Oke. Nah selanjutnya ini Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda dalam arti Bapak Kepala Sekolah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya. Jadi tadi kan seperti tadi sudah ada permasalahan ya Pak terkait dengan si Amin. Nah kira-kira nih ada atau tidak jadwal terkait untuk jadwal yang Bapak sediakan atau yang waktu yang diatur untuk menyelesaikan khusus permasalahan ini? Iya. Kalau untuk jadwalnya kita hanya berkala. Iya, misalkan 3 bulan kita mengunjungi anak-anak yang misalkan lama nggak masuk sekolah, misalkan karena itu sakit atau karena itu memang tidak aktif ke sekolah, kita semua guru berangkat ke sana mengunjungi, mendatangi keluarga. Iya. Jadi ya tidak jadwalnya tidak berkala. Hanya berkala. Iya.
artinya pas ada permasalahan itu ya sudah ditentukan Iya. cuma memang waktunya berkala Berkala, setiap iya. tadi 3 bulan sekali Iya, Pak, atau tidak ya Pak? iya, Ya, juga tadi kan sudah Bapak sebutkan terkait dengan penyelesaian tugas-tugas dari vitamin itu ada waktu berkala juga ya Pak, Iya. sekitar 2 atau 3 hari itu guru kelasnya datang ke Datang. tempatnya si Amin. Iya. Iya. Itu yang khusus amin. Iya. Kalau yang lain juga seperti itu. Iya. Iya. Ya, terus adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu kan tadi Yang kita dapat memudahkan. dukungan dari komite. Iya. Jadi anggota komite itu ikut membantu juga, memotivasi juga. Satu contoh kan saya di SD Negeri Sebelah ini anggota komitenya itu dari tiap-tiap gerumbul, Mbak. Oh, tiap-tiap kayak Kalau di sini kan namanya gerumbul ya. oh, gerumbul. Ini ada gerumbul Pakak Pucung, Oh. ada gerumbul Klawetan, ada gerumbul Siwarak, ada gerumbul Karangjambe, ada gerumbul Binangun, ada gerumbul Karangtapang, misalkan itu ya. Itu tiap-tiap gerumbul itu saya jadikan komite sekolah. Ada satu ya. Ada satu perwakilan istilahnya. Nah, salah satunya ini untuk membantu seperti ini. Jadi misalkan ini kan kejadiannya Amin di Karangjambe. Jadi yang anggota komite yang Karangjambe itu Pak Turyadi itu namanya, itu juga ikut memotivasi. Jadi sering mendatangi ke rumahnya supaya ke orang tuanya, ke anaknya gitu. Itu satu dukungannya. Iya. Iya. Dukungan yang sangat bagus ya Pak Iya. dari komite dan tentunya hal itu juga terjadi karena adanya kolaborasi yang Iya. baik pihak sekolah dengan komite seperti itu ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya ya Pak, ini dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak Iya. ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan keputusan dari pengalaman Bapak ya dalam mengambil keputusan dilema etika. Jadi dari permasalahan tadi kira-kira pembelajaran yang didapat sama Bapak itu dalam pengambilan keputusan dilema etika itu seperti apa? Begitu. Iya. Iya. Misalkan kayak suasana keteraturan kelas begitu Iya. ya. Itu di dalam suasana keteraturan suasana kelas itu ya kita menciptakan suasana yang kondusif di kelas gitu. Kemudian kita memberi motivasi kepada siswa-siswanya gitu. Kemudian kita mencairkan suasana kelas biar suasana kelas itu tidak tegang begitu Mbak. Dengan kita sebelum pelajaran kita yel-yel dulu biar dia semangat. Iya, ice breaking begitu misalkan. Ya tidak setiap hari sih tidak seperti itu, tidak. Tapi paling tidak ya hampir setiap hari kita melaksanakan seperti itu. Iya. Terima kasih Bapak. Jadi kalau disimpulkan ya terkait dengan pembelajaran Bapak yang diambil dalam pengambilan keputusan tadi itu kalau dikaitkan dengan sekolah itu terkait bagaimana menciptakan suasana lingkungan kelas, lingkungan sekolah yang kondusif, yang menarik, yang bisa memunculkan motivasi anak untuk berangkat sekolah seperti itu ya Pak. Tadi juga dalam pembelajaran itu ada kegiatan SPT seperti itu. Iya. Nah, tentunya kan kalau misalnya dalam pembelajaran itu sudah menarik, anak senang, suasana sekolahnya aman, menyenangkan. Nah, tentunya pasti di sini juga akan menimbulkan motivasi diri si anak. Jadi aktif untuk bersekolah. Iya, tertarik untuk berangkat sekolah gitu. Jadi kita bikin sekolah yang menyenangkan gitu. Iya. Ya.
terima kasih Pak Joko Iya. ya. Ini sudah meluangkan waktunya ya, sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman, Iya. berbagi praktik baik terkait tadi permasalahannya sudah dihadapi sama Bapak dan terkait dengan solusi-solusinya. Iya. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih sekali ya Pak, Iya. karena ini juga nanti jadi pembelajaran juga untuk saya Iya. ya. Kalau ada permasalahan-permasalahan seperti itu nanti bagaimana saya harus bersikap, terus keputusan apa yang harus saya ambil, tentunya di sini tadi seperti yang Bapak sudah lakukan ya, Iya. ada pertimbangan-pertimbangan tertentu di mana salah satunya adalah kalau saya lihat itu keputusan yang Bapak ambil itu tadi sudah berpihak kepada murid seperti itu Iya. ya, dengan adanya nilai-nilai kebaikan seperti rasa kasih sayang, terus rasa kepedulian Iya. terhadap anak. Nah, itu tentunya keputusan yang Bapak ambil itu sudah sesuai dengan dilema etika dan sudah sesuai dengan menggunakan prinsip-prinsip yang ada dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi kalau saya lihat itu sudah seperti itu, Iya. Bapak. Nah, ini nanti juga pembelajaran ke saya karena ini juga sudah praktek baik yang sudah terbukti ya Pak, ada Iya. hasilnya dan ternyata anaknya juga alhamdulillah sudah bisa sampai ujian, sampai lulus lah ya, Iya. kan seperti itu. Iya, Nah, iya. ya, ini nanti juga bisa saya adopsi seperti itu. Iya. Iya. Jadi seperti itu Pak, terima kasih sekali dan saya mohon maaf nih Pak kalau misalnya selama proses wawancara ini ada hal-hal yang tidak berkenan atau ada kata-kata tutur kata saya yang kurang pas ini, mohon dimaafkan Pak Joko. Ya, sama-sama. Dan semoga apa yang ada di Siwar Kulon, pengalaman seperti itu tadi bermanfaat buat Bu Dewi dan teman yang lain. Terima kasih Pak Joko.